keluarga yang beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari firman Tuhan ini diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu sama-sama bisa memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini ditulis atau dikatakan oleh Yosua ya di hadapan semua orang Israel. Waktu itu Yosua sudah menjadi tua, saudara. Ya, sudah menjadi tua. Kemudian Yosua mengatakan atau menghimbau atau mengingatkan bangsa Israel, ya, sekaligus menantang bangsa Israel. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca ini, saudara? Next, pelajaran firman Tuhan yang pertama, setiap kita harus berketetapan hati untuk memilih kepada siapa kita mau beribadah. Sekali lagi, setiap kita harus berketetapan hati untuk memilih kepada siapa
kita mau beribadah. Saudara, Yosua menantang semua orang Israel. Dia mengatakan di ayat 15 seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kemudian Yosua mengungkapkan ketetapan hatinya dan sekaligus keputusannya. Dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, siapa Tuhan itu, saudara? Siapa? Yehova Adonai yang mereka sembah itu. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, yang sudah memanggil nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, dari kampung halamannya, dari sanak saudaranya, dipanggil keluar oleh Tuhan untuk mengikuti Tuhan, untuk dibawa ke tempat yang Tuhan sediakan. Saudara, Abraham dan sanak keluarganya, nenek moyang bangsa Israel dulu beribadah kepada Allah asing ya, di seberang sungai Efrat. Tetapi Allah atau Tuhan memanggil Abraham supaya mengikut Tuhan ya. Allah memperkenalkan dirinya. Kemudian Allah mengikrarkan janji-janjinya ya, yang semuanya Tuhan genapi ya. Janji kepada Abraham tanah atau negeri, nama yang masyhur, keturunan, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Padahal waktu itu Abraham sudah tua dan tidak punya anak. Saudara, dari waktu ke waktu Allah memimpin dan memelihara Abraham dan keturunannya yang kemudian menjadi begitu banyak, tidak terhitung seperti bintang-bintang di langit. Mereka menjadi bangsa Israel, saudara. Dari perbudakan di Mesir kemudian dipimpin keluar, dan Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa asing yang menyembah Allah-Allah asing, dan tanahnya diberikan kepada bangsa Israel. Saudara, Musa memimpin bangsa ini ya 40 tahun di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Kemudian Musa dipanggil Tuhan dan digantikan oleh Yosua. Yosua memimpin perang di tanah-tanah Kanaan ini, saudara. Semua daerah-daerah direbut. Saudara, kalau baca kisah Yosua, saudara, kebetulan belum lama ini saya habiskan seluruh kitab Yosua itu, saya baca renungkan, saudara. Betapa dahsyat Allah Israel itu ya. Allah Israel itu ya. Bagaimana mungkin, saudara, bangsa yang begitu banyak musuh-musuh atau orang-orang yang menduduki tanah Kanaan itu dimusnahkan Tuhan ya, berperang melawan Israel. Tetapi kalau kita baca kisah-kisahnya, saudara, seperti melawan Yeriko, melawan Ai dan penduduk-penduduk lain, bagaimana mereka itu dikacaukan Tuhan ya. Kekalahannya itu kekalahan bukan karena hebat kuatnya bangsa Israel, saudara, karena tangan Tuhan yang menolong ya, memusnahkan bangsa-bangsa itu. Ada tentara lawan yang berperang sendiri, saudara ya, baku bunuh sendiri ya, tidak diserang, tidak cuman dipecahkan buyung, ditiup sangkakala ya, tembok Yeriko roboh. Kemudian mereka bisa menaklukkan semua bangsa-bangsa itu, saudara. Allah menunjukkan siapa Dia ya. Dia Allah yang maha kuasa, yang senantiasa menopang, menolong, mendampingi dan memimpin bangsa Israel ya. Tapi bangsa Israel harus sungguh-sungguh ikuti aturan-aturan Tuhan, firman Tuhan.
harus setia dan taat, saudara. Jadi di masa tuanya Yosua, ya, di masa akhir-akhir hidupnya yang sudah usia lanjut, dia mengumpulkan semua orang Israel dan menantang, ya. Kalau kamu anggap tidak baik, ya, untuk beribadah kepada Tuhan yang sudah terbukti bagaimana mujizat-mujizat besar diadakan, ya, 10 kutub atau 10 tulah yang menghabisi bangsa Mesir, ya. Bagaimana lautan terbelah, ya. Mereka waktu dikejar musuh jalan di tanah yang kering, saudara. Belum pernah kita menyaksikan laut terbelah, ya. Laut terbelah, tanah kering, kita bisa jalan, ya. Coba bayangkan, saudara, bagaimana di kanan kiri kita air seperti tembok air raksasa begitu, ya. Di tengahnya kering, mereka jalan. Ajaib, saudara. Bangsa Israel sudah lihat itu, ya. Bangsa Israel sudah lihat yang seperti itu, saudara. Dan mujizat-mujizat lain, ya. Di padang gurun, kenapa mereka tidak punya sepatu, tidak punya baju banyak untuk ganti dan sebagainya, tetapi kenapa mereka 40 tahun bisa tetap terpelihara, saudara, ya. Makan, minum, semuanya Tuhan cukupi, saudara. Tetapi seperti kita ketahui, bangsa ini terus komplain, bersungut-sungut, tidak puas dengan kepemimpinan Tuhan, saudara, ya. Mereka sering komplain kepada Musa sebagai hambanya, sebagai nabi Tuhan, pemimpin yang Tuhan tetapkan. Seringkali Musa mau dilempari batu bersama Harun, saudara, karena bangsa ini tidak puas, saudara, selalu bersungut-sungut. Ada kekurangan sedikit, tidak enak sedikit, mereka selalu menuduh Tuhan tidak baik dan menuduh Tuhan ingin membunuh mereka di padang gurun. Sehingga apa, saudara? Generasi pertama yang di padang gurun itu dibantai oleh Tuhan semua, ya, mati berkelimpangan mayatnya. Mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, karena mereka sudah 10 kali, paling tidak 10 kali bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, memberontak kepada Tuhan. Termasuk terakhir Musa juga tidak diizinkan masuk. Nah, generasi baru inilah yang dibawa oleh Yosua memasuki tanah Kanaan, saudara, ya. Jadi kepada generasi baru ini yang sudah tua juga, karena Yosua juga sudah tua, Yosua menantang, kepada siapa kamu mau beribadah? Tetapkan, saudara. Inilah pilihan, ya. Pilihan setiap orang, ya. Yosua berketetapan hati dan mengambil keputusan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, pagi ini sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya juga ingin menantang setiap kita, saudara. Kepada siapa kita mau beribadah, ya. Setiap kita harus punya ketetapan hati dan memutuskan, saudara, sekarang, saudara, kepada siapa kita mau beribadah, ya. Yosua sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dia tampil ke depan dan mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia katakan, aku dan seisi rumahku. Jadi Yosua sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dia sangat bertanggung jawab membawa seisi rumahnya, siapapun dia, saudara. Mungkin termasuk di rumahnya ada hamba-hambanya, para pelayannya, dibawa supaya beribadah kepada Tuhan. Saudara, bagi kita semua yang sudah berkeluarga, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab membawa seisi rumah kita kepada Tuhan. Seisi rumah kita, saudara. Perkenalkan siapa Tuhan kita itu. Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini,
yang sudah membuktikan kasih-Nya yang begitu besar, yang rela mati bagi dosa-dosa kita, supaya kita yang akan mati boleh hidup. Saksikan saudara, jangan malu, jangan takut dan gentar. Oleh sebab itu, keputusan atau ketetapan hati untuk beribadah kepada siapa itu penting sekali saudara. Kepada siapa? Mungkin kalau kita menjawab, saya beribadah kepada Tuhan, namanya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, ganti dosa saya, bangkit pada hari ketiga, menang, mengatasi maut, menghancurkan iblis. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya berharap setiap kita punya ketetapan hati dan pilihan. Aku memilih beribadah kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Saudara, itu yang pertama saudara. Kita harus punya ketetapan hati untuk memilih pada siapa kita mau beribadah, ya. Bangsa ini menjawab apa kepada Yosua? Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Next. Untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Saudara, kenapa ketika bangsa Israel sudah menjawab kami akan beribadah kepada Tuhan, tadi di ayat 15 ada toh? Ya, ayat 16 mereka menjawab kami akan beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengusir bangsa yang mendiami negeri ini dan memberikan negeri ini kepada kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yosua terus mengatakan, kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Mengapa? Sepertinya Yosua itu meragukan jawaban bangsa Israel, karena Yosua ingin menekankan ya bahwa keputusan atau pilihan untuk beribadah kepada Tuhan itu bukan sekedar omongan saudara, bukan sekedar kata-kata, tetapi harus dibuktikan saudara. Dibuktikan. Kalau mau beribadah kepada Tuhan, ingat Tuhan itu Allah yang kudus, ya, Allah yang cemburu ya. Dia mau menjadi satu-satunya Tuhan, sebab tidak ada Tuhan lain, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada Tuhan lain selain Allah Israel, ya. Allah Israel, Allah yang sudah memanggil Abraham, Ishak, Yakub, ya. Allah yang dipuji, disembah, dihormati, ditaati oleh Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang menjadikan bangsa Israel umat pilihannya, ya. Allah adalah Allah yang cemburu saudara. Kalau seseorang memilih untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel, itu harus betul-betul taat, setia sampai akhir. Jadi pilihan itu, keputusan atau ketetapan hati itu bukan sekedar omongan saudara. Ya, saya mau beribadah kepada Tuhan, ya. Saudara, ini ujian ya, ujian iman kita, iman bangsa Israel,
ya. Harus dibuktikan. Sampai kapan? Seumur hidup, saudara, ya. Seumur hidup. Inilah yang ditekankan oleh Yosua. Tetapi bangsa Israel menjawab, kami tetap akan beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Yosua mengatakan, kamulah saksi terhadap diri kamu sendiri, ya. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, ya, kamilah saksi. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengatakan kepada Tuhan, ya, karena saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati pikiran saudara, ya. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu, ya. Apakah saudara pernah sekali waktu, ya, kapan itu saya tidak tahu, mungkin pagi-pagi, tengah malam, siang, atau bangun tidur, atau mau tidur, pernah nggak saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku, hanya kepadamu lah aku beribadah, tidak ada yang lain. Kalau saudara pernah mengatakan itu, ya, atau berdoa seperti itu kepada Tuhan, itulah keputusan saudara, ketetapan hati saudara, ya. Itulah pilihan saudara, ya. Kalau saudara sudah berketetapan hati dan memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Tetapi kemudian yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari pagi ini, tadi yang pertama apa? Setiap kita harus menetapkan hati untuk memilih kepada siapa, pribadinya siapa kita mau beribadah. Yang kedua, kalau kita sudah berketetapan hati memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, kalau bangsa Israel, kepada Allah Israel kami mau beribadah, ya. Baik, kata Yosua, kamulah saksi kepada kamu sendiri, ya. Artinya Tuhan dan kamu yang tahu. Yang kedua, setiap kita harus berketetapan hati untuk beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tulus, ikhlas, dan setia. Yosua memperingati orang Israel di ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saudara, beribadah kepada Tuhan itu harus dengan tulus dan setia, saudara. Tulus, ikhlas itu apa? Tulus, ikhlas itu apa? Tulus, ikhlas. Apa itu? Pengertiannya apa? Tulus, ikhlas, ya. Artinya tuh dengan rela hati, tidak karena terpaksa. Kalau saudara sudah memutuskan, saya mau beribadah kepada Tuhan Yesus saja, itu harus murni, saudara, genuine, ya, asli, murni, saudara. Jangan terpaksa, saudara. Jangan ada keberatan-keberatan hati. Harus tulus, ikhlas, saudara. Saya bukan karena disuruh orang lain, saya bukan karena didorong-dorong orang lain, saya bukan karena diancam orang lain, saya bukan karena terpaksa, tapi dengan hati yang tulus, ikhlas, saya mau beribadah kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Dialah Allah Israel yang Maha Kudus, Allah Israel yang membuktikan dirinya di zaman perjanjian lama, memimpin bangsa Israel dari generasi ke generasi, dan yang menghukum ketika bangsa Israel memberontak dan melawan dia. Di zaman sekarang Tuhan membuktikannya, datang ke dunia ini, membuktikan kasih-Nya, kuasanya, kemuliaannya. Dan kita semua sudah tahu dan kita sudah memutuskan. Dan kalau sudah memutuskan dan memilih Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus beribadah dengan tulus hati, ya, tulus, ikhlas, dan setia, saudara, ya. Jangan saudara mengatakan begini, ya, saya mengikut Tuhan tulus,
tulus ikhlas saya, tidak terpaksa. Tapi nggak setia, saudara. Ya. Tidak setia, ya. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Ya. Saudara, bandingkan dengan Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini Rasul Paulus sedang menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, dari ayat ini kita bisa tahu, ya, ada nenek Lois, seorang ibu. Saya tidak tahu apakah dia single parent atau tidak, tetapi Paulus menyebutnya iman yang tulus ikhlas itu pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Pastilah Lois memimpin atau membawa semua anak-anaknya kepada Tuhan, ya, sehingga ada yang namanya Ibu Eunike yang punya iman tulus ikhlas juga, kemudian menurun ke anaknya Timotius. Paulus mengatakan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius di bawah bimbingan Rasul Paulus, imannya terus bertumbuh, semakin murni. Dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, tema kita keluarga yang beribadah dan melayani Tuhan, saudara. Setiap kita pasti anggota keluarga, betul tidak? Ada yang keluar dari batu. Semua kita pasti punya keluarga. Entah kita di dalam keluarga itu menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, menjadi adik atau kakak. Biarlah setiap kita sebagai anggota keluarga memilih beribadah kepada siapa, kemudian beribadahlah dengan tulus ikhlas, ya, tulus ikhlas dan setia, terutama kepala rumah tangga, ya. Jadi ini peranannya penting. Suami atau kepala rumah tangga itu harus membawa seluruh isi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada seorang anak, ya, bapaknya Kristen, percaya Tuhan Yesus, menetapkan hati untuk beribadah kepada Dia, tetapi anggota keluarganya ada yang tidak tahu siapa Tuhan Yesus, saya pikir bapak ini akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, rencana Tuhan itu membangun satu keluarga yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Semuanya dipersatukan Tuhan, saudara, supaya mereka semua mengenal Tuhan, memuji menyembah Tuhan, hidup sejalan dengan aturan-aturannya. Kita lihat lagi Ibrani 10. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, saudara, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ikrarkan iman kita di hadapan banyak saksi. Ketika kita dibaptis, ya, percaya Tuhan, itu ikrar kita, saudara. Seolah-olah kita mengatakan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Engkaulah Yesus Kristus, Juru Selamatku. Aku mau percaya kepadamu, menyerahkan hidup sepenuhnya kepadamu, mau beribadah kepadamu dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, saudara. Kita dibersihkan, saudara, dibersihkan oleh air yang murni. Firman Tuhan membersihkan kita, menguduskan kita. Ibrani 10
ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, poin kedua yang bisa kita pelajari apa tadi? Kita harus punya ketetapan hati ya. Untuk apa? Beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia, saudara. Setia itu artinya terus menerus, saudara. Kalau saudara seumur hidup di dunia, misalnya Tuhan beri waktu 30 tahun ya, saudara terus beribadah dengan setia 20 tahun, 10 tahun tidak, itu kategorinya tidak setia, saudara. Setia itu dari awal sampai akhir terus menerus. Dari kita mulai lahir baru, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, sampai Tuhan panggil kita pulang, itu setia sampai akhir, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan, barang siapa setia atau barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat, saudara. Saudara, iman itu bukan sesaat, saudara. Iman itu terus menerus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita harus beribadah kepada Dia dengan tulus, ikhlas dan setia ya. Saya hampir tidak pernah bisa mengingat ya kapan saya tidak beribadah. Kalau minggu ya, ibadah raya itu ibadah seperti ini ya. Kapan saya tidak ibadah? Nah, itu susah sekali saya ingat ya, kapan ya. Karena dimanapun, kapanpun saya selalu beribadah, saudara. Panggilan jiwa, saudara, ya. Ibadah dengan tulus, ikhlas dan setia itu, ya. Saya akan mengabaikan yang lain daripada mengabaikan ibadah, saudara. Bagaimana dengan kita? Adakah hal yang penting, lebih penting daripada ibadah kita kepada Tuhan? Coba kasih jawaban, saudara. Apa yang lebih penting daripada kita memuji, meninggikan Dia, memuliakan Dia? Segalanya dari Dia, saudara. Kalau kita masih bisa bernapas pun itu dari Dia, saudara. Kalau kita tidak stroke masuk rumah sakit juga karena Dia, saudara. Kalau kita sesak napas atau apapun, karena Dia, saudara. Belajar setia, saudara. Belajar setia ya. Abaikan yang lain, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan, saudara. Saya mau bersaksi, saudara. Saya pernah sakit, ya. Sakit ringan, sakit berat. Opnam rumah sakit pernah 4 hari, saudara. Tapi aneh, saudara. Pokoknya Sabtu mau ke Minggu tuh sembuh saja. Dan minggunya saya bisa hadir ibadah, saudara. Karena siapa? Karena dokter? Karena obat-obatan? Bukan. Karena Tuhan tahu kerinduan setiap orang, termasuk saya. Kalau saya mau beribadah, masa Tuhan menghalangi? Kecuali kita yang melarikan diri, ya. Tuhan setia, ya. Dan Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Dia Allah yang setia. Setia memelihara hidup kita tanpa sadar kita tuh ada di dalam pemeliharaan Dia. Kalau kita bisa sehat, kuat, tidak kekurangan suatu apapun, itu karena Tuhan. Saudara jangan bilang saya kekurangan, Pak. Kekurangan apa, saudara? Tuhan mengatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi manfaat, saudara. Ya. Setia kepada Tuhan, saudara. Abaikan yang lain. Saya pernah kasih clue di pemuda. Saya ulang lagi ya. Segala sesuatu yang menjauhkan saudara dari Tuhan, singkirkan itu. Buang itu. Tinggalkan itu. Tapi ini
penting Pak bagi saya. Apapun, tidak ada yang lebih penting dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita harus berketetapan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang terakhir, ketiga, saudara, setiap kita harus berketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan. Ketika Yosua menantang orang-orang Israel, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Bangsa itu menjawab apa, saudara? Ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saya kasih merah, firman-Nya akan kami dengarkan itu maksudnya bukan cuma dengan telinga, saudara, ya. Jadi kalau datanglah firman Tuhan kepada Yosua begini, terus dengar, bukan dengar dengan telinga, saudara. Pengertian firman-Nya akan kami dengarkan itu maksudnya firman-Nya akan kami lakukan. Itu yang penting, saudara. Buat apa dengar firman Tuhan terus tahu apa maunya Tuhan, tetapi kita tidak lakukan? Buat apa, saudara? Mendingan saudara tidak usah memilih beribadah kepada Tuhan, karena itu cuman sekedar rutinitas atau sekedar seperti orang menjalankan kewajibannya. Saudara, firman-Nya akan kami dengarkan itu maksud mereka, firman-Nya itu akan kami lakukan, saudara. Kalau cuma dengar tapi tidak lakukan, percuma, saudara, sia-sia, ya. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru dikatakan seperti ini, saudara. Yakobus 1 ayat 22, 23, 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman, bukan pendengar, ya. Ketika kita dengar firman Tuhan, apa perintah Tuhan, apa nasihat Tuhan, lakukan, saudara. Jangan pura-pura nggak tahu, ya. Oh, saya baru tahu ada ayat ini. Oh, saya baru tahu ini ada firman Tuhan ini. Seringkali kita menipu diri sendiri, saudara. Udah tahu, tetapi tidak lakukan, ya. Jadi pelaku firman, saudara. Firman yang mana, Pak? Banyak sekali. Makanya kita harus dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, Selasa datang, PA, mendalami kebenaran firman Tuhan, mengerti maksud-maksud Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kemudian kalau kita sudah tahu, mengerti, lakukan, saudara, ya. Ada banyak sekali perintah Tuhan yang mengerucut kedua hukum itu, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Itu tergantung semua hukum Tuhan. Kalau kita menolong orang lain, itu mengasihi sesama. Kalau kita peduli dengan orang lain, itu mengasihi sesama dan ikut perintah Tuhan, ya. Kalau kita memberitakan Injil, itu kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak memberitakan Injil, saudara tidak taat perintah Tuhan, ya. Tidak jadi pelaku. Habis saya takut, Pak. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau saudara dipenuhi kasih Kristus, apapun saudara terjang, ya. Saudara, ada banyak orang di sekeliling kita hilang. Tanpa Yesus Kristus, dia akan hilang selamanya di api kekal. Apakah kita peduli?
Saudara jangan bilang begini ya, oh saya baru dengar ini, orang percaya harus beritakan Injil ini, saya baru dengar Pak. Menipu diri sendiri ya, lagi-lagi jatuh, menipu diri sendiri. Sudah tahu, tapi kita tidak berusaha. Segala perintah Tuhan seringkali kita abaikan. Amin. Tuh, amin kan? Amin. Enggak Pak. Enggak, harus jadi pelaku firman ya, Saudara. 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat enggak? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati ya. Saudara, seperti yang beberapa lalu kita kebersamaan ke Labombo, karena saya tuh merindukan ya, setiap kita ya yang tergabung di gereja Kristen Parosia ini saling mengenal satu dengan yang lain, supaya bisa saling mengasihi dengan sungguh-sungguh itu ya, dengan segenap hati. Kalau tidak kenal, tidak sayang Saudara, maka cobalah ya, inisiatif sendiri Saudara. Nggak usah dituntun-tuntun sama saya, dikenalin, ini loh namanya ini loh namanya ini. Saudara sendiri ya, datangin, tegur, sapa, smile, senyum ya, senyum. Selamat pagi Ibu, Ibu mohon maaf namanya siapa tuh. Terus nggak dijawab Pak, nggak apa-apa ya, nanti datengin lagi ya, kan kita dikuasai oleh kasih Kristus ya. Tapi saya tersinggung Pak, wah kalau tersinggung habislah ya, lama-lama sakit hati Saudara, jadi sensi. Nggak bisa Saudara, nggak bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, nggak bisa ya kalau main perasaan ya. Tuhan Yesus tuh diperlakukan sedemikian rupa, di antara kita belum pernah ada yang seperti apa yang dialami Tuhan Yesus ya. Pernah di sini yang diludahi orang? Pernah ada? Coba angkat tangan. Saya pernah Pak diludahi Pak. Wih, sampai di sini. Ada? Diludahi orang? Pernah ada? Nggak ada. Saya juga belum pernah Saudara. Kalau diusir orang saya pernah ya. Itu pintu Pak, bisa keluar katanya. Loh, saya tahu itu pintu. Maksud saya diusir Saudara. Karena menginjili Saudara, bukan karena mau minjem uang. Kalau mau minjem uang sering orang digitukan. Saya mau memberitakan firman Tuhan, diusir. Nggak apa-apa Saudara ya, nggak usah sakit hati ya. Ketemu lagi saya tetap tegur sapa ya, siapa tahu Tuhan mengubah hatinya. Saudara, kita pelaku firman atau tidak ya, kalau kita tidak menyangkal diri kita ya, ego kita yang menonjol, kita tidak bisa jadi pelaku firman Saudara ya. Tuhan Yesus itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa dan hidup seturut kehendak Bapa. Saudara, di dalam keluarga ya, kembali di dalam keluarga karena tema kita keluarga. Saudara sebagai apa? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak. Saudara harus membangun keluarga yang beribadah kepada Tuhan dan melayani. Kalau saudara pelaku firman, pasti saudara melayani ya. Melayani satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Dimulai dari keluarga Saudara. Istri itu penolong suami, suami mengasihi istri. Anak-anak taat kepada orang tua, menghormati orang tua. Orang tua mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Itu semua aturan Tuhan Saudara. Jadi jadikanlah keluarga itu keluarga yang beribadah kepada Tuhan dan melayani ya. Melayani. Kalau kita sudah terampil melayani di keluarga ya, terus dibawa ke gereja Saudara. Di gereja pelayanan Saudara. Saya ingin mengungkapkan isi hati saya sekaligus
kesaksian saya nih. Wah, Pak Henry mau saksi apa? Kesaksian saya mau bilang begini, saudara. Selama saya mengembalakan di sini ya, belum pernah tuh ada yang datang kepada saya, selamat pagi atau siang atau sore Pak Henry, kira-kira saya bisa melayani apa ya Pak di gereja ini Pak? Seingat saya belum pernah ada ya. Pak, saya mau ketemu Bapak, ada yang mau saya bicarakan. Wah, belum pernah tuh ya. Terus ketemu, begini Pak, saya tuh kan tersentuh firman Tuhan. Saya tuh bukan ingin jadi pendengar saja, saya ingin jadi pelaku firman Pak. Saya ingin melayani. Kira-kira saya melayani apa ya Pak? Nah, belum ada tuh ya. Saudara, tema kita keluarga yang beribadah dan melayani keluarga, melayani di rumah Tuhan. Kita ini keluarga besar saudara ya. Saya dan saudara-saudara itu keluarga Allah, satu dengan yang lain itu saudara. Dan itu kekal saudara. Kita akan bertemu di kekekalan nanti. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya mengingatkan, menegur kita, tapi mendorong kita ya, mendorong kita supaya kita membangun keluarga ya. Apapun kedudukan kita ya, entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, kita menjadi pelaku firman. Jadi keluarga, seluruh keluarga beribadah dan melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami melihat ketika Yosua berdiri di hadapan banyak orang dan mengikrarkan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua mengambil tanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, mengikrarkan di hadapan Tuhan bahwa dia akan beribadah kepada Tuhan dan membawa seluruh keluarganya untuk beribadah juga kepada Tuhan. Tuhan, siapapun kami adalah bagian dari keluarga. Entah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau sebagai orang tua, biarlah kami punya ketetapan hati masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, memilih beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kami sudah memutuskan beribadah kepada Tuhan, kami akan beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia, dan menjadi pelaku-pelaku firman, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar dengan telinga kami, tetapi boleh masuk di dalam hati pikiran kami mengerti, dan itu mengubahkan hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih kemurahan Tuhan memelihara hidup kami. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.